Kali ini kita akan berbicara soal event organizer. Event organizer adalah orang yang mengelola, orang yang mengorganisasi acara pelatihan di suatu daerah. Acara pelatihan kita bagi dua, in-house training dan public training. Apa bedanya? Public training adalah event organizer mengundang orang untuk mengikuti pelatihan di Alphateta dengan cara mereka harus berbayar yang ditentukan biayanya oleh event organizer. Jadi event organizer ini orang yang menyiapkan tempatnya, kemudian menyiapkan akomodasi bagi pelatih dan transportasi para pelatih. Event organizer juga yang akan membiayai semuanya di depan. Itu kalau public training. Tapi kalau in-house training, Anda sebagai event organizer tidak perlu mengeluarkan biaya lebih dulu. Tapi Anda bisa berkoordinasi dengan orang yang mengundang. Jadi kalau public training yang mengundang peserta adalah event organizer, kalau dalam in-house training yang mengundang adalah komunitas tertentu. Misalnya sekolah, ya sekolah bisa SD, SMP, SMA, kampus, pesantren, perusahaan, atau instansi pemerintah, atau organisasi komunitas sosial dan politik bisa, ya. Nah, tugas event organizer tidak sebatas menghubungkan antara Alphateta dengan pengundang, tapi juga mempresentasikan. Ya. Nah, siapa yang mempresentasikan? Bisa CEO sendiri kalau dia sudah memenuhi syarat sebagai seorang asisten trainer atau trainer pratama. Ya. Nah, kalau dia sudah memenuhi syarat itu, maka dia bisa langsung melakukan presentasi. Ketika disetujui harganya, waktu pelatihannya, maka pihak EO akan mengundang trainer dari Alphateta untuk datang ke daerah tersebut dengan kesepakatan biaya yang sudah disepakati. Event organizer menerima sistem bagi hasil. Caranya ketika kita misalnya terima 20 juta misalnya ya untuk sebuah pelatihan, maka dipotong dulu untuk biaya marketing berapa. Kemudian untuk akomodasi berapa. Untuk transportasi dan konsumsi berapa, dipotong dulu, kemudian hasil bersih dibagi 40% untuk si event organizer dan 60% untuk trainer dan Alphateta. Ingat, kenapa dia jumlahnya lebih besar? Karena ada dua pihak yang akan dibayarkan, Alphateta dan trainer. Ya. Nah, itu adalah pekerjaan event organizer. Tapi sistem bagi hasil bukan satu-satunya cara. Nah, ini cara kedua. Cara kedua adalah kami sudah menetapkan harga, misalnya biaya minimal untuk satu daerah adalah 15 juta untuk pelatihan baca cepat untuk pelajar ya, dengan jumlah minimal 100 orang. Kalau 200 orang tetap 15 juta. 300 orang tetap 15 juta. Ini untuk memberikan kesempatan kepada sekolah yang memiliki siswa banyak untuk sekalian belajar. Jadi tidak ada siswa yang diprioritaskan, misalnya 100 orang saja karena biaya nggak mencukupi. Ya sudah 300 orang sekalian. Nah kalau 200 orang saja itu sama dengan mungkin nggak sampai 100 ribu. Apalagi 300, mungkin sekitar 50 ribu. Untuk pelatihan baca cepat dengan harga 50 ribu, 100 ribu pun itu sangat murah. Bandingkan dengan pelatihan yang ada di luar. Harganya 3,5 juta per orang untuk pelatihan baca cepat. Semurah-murahnya 1 juta. Nah, jadi di sini event organizer akan mendapat bagian 30% dari penerimaan. Ya. Kenapa untuk yang untuk sistem paket ini ya? Hanya 30%, sementara tadi 40%. Kalau tadi bukan paket. Ya, tadi itu adalah sistem public training. Kalau sistem paket untuk in-house training ini, kita pembagian hasilnya 30% dari 15 juta. Ya. Kalau yang tadi, itu pembagian hasilnya tanpa ada batas minimal dan tanpa ada batas maksimal. Misalnya kita menjual harganya 300 ribu, ya Alphateta trainer dapatnya ya 300 ribu. Kenapa berbeda? Tadi 40% dari bersih. Sekarang 30%. Ya, ada perbedaan. Kalau tadi 60% dengan biaya yang tidak ditetapkan. Artinya event organizer bisa menetapkan biaya berapa saja. Asal ada jumlah biaya minimal. Nah, berapapun yang didapatkan oleh event organizer dengan sistem pertama tadi, Alphateta dan trainer mendapatkan 40% dari jumlah yang diterima. Misalnya menerima 20 juta, maka Alphateta mendapat bagian 12 juta. Event organizer 8 juta. Kalau misalnya penghasilan mencapai 30 juta, ya pembagiannya juga sama dari bersih. Nah, yang di cara kedua berbeda. Alphateta menetapkan minimal 15 juta penerimaan. Ya, jadi
dari 15 juta, event organizer dapat 30%. Biaya transportasi dan akomodasi ditanggung. Nah, dari 15 juta, Alpha Theta memberikan 30% kepada event organizer. Nah, kalau seandainya event organizer berhasil menjual dengan harga 30 juta, maka kan tadi 15 juta tambah 2 juta, 17 juta ya. Sisanya yang 12 juta menjadi milik event organizer, yang tentunya akan dibagi dia dengan orang-orang yang berkepentingan, ya. Nah, seperti misalnya panitia di sana dan lain-lain. Nah, itu bedanya ya. Jadi jangan bingung. Oke. Nah, itu tugas event organizer. Ya, bagi hasilnya sudah jelas ya, teman-teman sekalian. Kalau nggak jelas, silakan nanti tanya saya Japri saja ya di 0813 806 42200. Bagaimana cara pembayarannya dengan Alpha Theta? Alpha Theta tentu akan meminta dulu DP ya. Dalam hal ini untuk membayar biaya transportasi dan akomodasi selama kami berada di sana. Soal pembayaran pelunasannya bisa dibayarkan pada saat menjelang pelatihan atau setelah pelatihan. Ya, kami percaya sajalah kepada event organizer. Karena selama ini belum pernah ada kasus kami nggak dibayar gitu ya. Nggak. Ada juga, tapi pembayaran lama. Ini biasanya kalau kita berhubungan dengan pemerintah. Nah, kalau kita berhubungan dengan pemerintah atau lembaga-lembaga yang pembayarannya belakang, maka kami harapkan kita minta DP dulu ya, 25% atau 50%. Jadi kalau seandainya pun mereka belum bayar pada akhir pelatihan, kami masih bisa pulang gitu kan ya. Jangan sampai nggak bisa pulang gara-gara mereka belum bayar. Oke, itu dulu tentang event organizer. Terima kasih.